Halo bro, di video kali ini aku akan mereview sebuah transmitter atau remote dari FlySky yaitu FSG7P. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe. Dalam paket pembelian transmitter atau remote ini akan mendapatkan biasa buku manual, 2 receiver FSR7B serta 2 kabel BVD untuk telemetri baterai. Hampir semua material remote ini terbuat dari plastik ya, yang ada sedikit motif atau aksen karbonnya. Steering terbuat dari plastik. Untuk tingkat kelembutan atau kekerasan ini saya rasa masih agak sedikit keras, tapi masih enak untuk diputar. Untuk throttle atau gas ini atau pegasnya sedikit lembut ya, tapi masih lumayan enak untuk maju mundur dan jari kita cukup nyaman untuk menggerakkan throttle ini. Di sebelah samping kiri sini ada lubang untuk kabel Type C, yang mana mungkin teman-teman akan upgrade. Jadi di sini sudah disediakan satu slot untuk kabel Type C. Depan ini ada lubang untuk holder. Di bagian atas depan ini ada 3 tombol yang akan saya jelaskan nanti. Terus di sini ada display screen, yang mana display screen ini tampilannya melebar, bisa menampilkan ke-7 bar yang ada di channel kita. Jadi kita bisa melihat ke-7 channel itu mana yang aktif dan mana yang tidak aktif tanpa scroll stick, dan ini sangat membantu kita untuk melihat channel mana yang sedang aktif atau channel mana yang sedang tidak aktif. Di sini ada tombol on off, di atasnya ada tombol joystick yang fungsinya untuk menyeleksi atau menavigasi menu-menu saat kita memprogram remote ini. Remote ini mempunyai 7 channel, namun ada 9 tombol atau 9 button yang bisa difungsikan. Seperti biasa, channel 1 dan channel 2 untuk steering dan throttle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan saya jelaskan. Jadi ikuti terus dan jangan di skip biar tidak gagal paham. Saya mulai dari SW1. Ini tombol push on push off, yaitu ditekan sekali on, ditekan sekali lagi off. Ini biasanya untuk switch lampu atau switch kombi. Di sini ada knob FR1. Ini 3 posisi, diputar ke kiri atau ke kanan. Karena ini FR, jadi tidak langsung 100%, sama seperti volume, dia dari paling rendah sampai 100%. Yang menarik tombol FR dari FlySky ini, ketika kita mau memposisikan ke posisi netral, nggak perlu melihat pada tombol atau screen layarnya, karena knob FR ini ketika berada di posisi netral atau di tengah itu ada jedanya, dan itu sangat terasa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kelewat saat akan mengembalikan ke posisi netral. Di sini ada tombol joystick yang mempunyai 4 arah, kiri kanan untuk trimming steering, atas bawah untuk trim throttle atau gas. Kalau ditekan berfungsi sebagai switch, dan itu nanti bisa diatur terserah mau pakai switch apa. Lanjut ke bagian tombol-tombol yang berada di posisi samping sini ya. Dimulai dari posisi yang bawah. SW2 fungsinya sama dengan SW1 tadi, jadi push on dan push off, tekan sekali on, tekan sekali lagi off. Di atasnya ada TR. Nah, sedikit saya bahas untuk TR ini.
Tombol ini saya menyebutnya tombol sakti untuk winching ya, atau ngewin ya. Tombol ini push on off 3 posisi dan bisa disetting berapa persen sekali tekan. Jadi misalnya begini, ketika tombol ini difungsikan untuk win, bagian sebelah sini untuk narik, sebelah sini untuk ngulur, itu teman-teman bisa menyeting kecepatannya jadi nggak langsung 100%, mau langsung 100% juga bisa. Contohnya begini, ini contohnya saya taruh di channel 5 dan saya setting untuk sekali tekan itu 25%. Jadi kalau ditekan satu kali 25%, tekan sekali lagi 50%, dan sampai 4 kali tekan baru 100%. Dan perlu 4 kali tekan juga untuk mengembalikan ke posisi netral. Jika di set pada 50% berarti perlu 2 kali tekan, dan misalnya mau di set 100% ya cuma sekali tekan. Nah, itulah mengapa saya sebut ini tombol sakti untuk ngewin. Di bagian atas depan sebelah sini ada tombol FR2, yang mana fungsinya ini sama dengan FR1 tadi. Jadi ini sangat mudah dioperasikan pakai jempol atau ibu jari ya. Dan untuk mengembalikan ke posisi netral, karena ini 3 posisi, jadi nggak perlu takut kelewat, karena pada saat berada di posisi netral itu jedanya sangat terasa sekali teman-teman. Terakhir tombol SW3, yang mana tombol SW3 ini mempunyai 3 posisi seperti pada remote-remote yang lainnya, yaitu tunggal 3 posisi yang bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Artinya mau disetting 100% atau 50%, dan itu nggak bisa variabel seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini misalnya disetting 50%, ya sekali geser 50%. Misalnya mau disetting 100%, ya sekali geser 100%. Tinggal disesuaikan. Oke, inilah tampilan layar utama dari remote FlySky G7P. Di sebelah atas ada indikator throttle dan steering, di bawahnya stopwatch. Di sebelah kanan ada indikator trim steering dan trim gas. Kalau saya slider ke atas, akan berganti ke tampilan ke-7 bar channel. Ini channel 1 untuk steering, dan ini channel 2 untuk throttle atau gas. Slider ke kiri untuk kembali. Untuk masuk ke menu, tekan tombol joystick ini. Saya tidak akan mengulas satu persatu dari fungsi menu di remote ini. Saya hanya akan membahas yang menarik menurut saya, dan misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Di menu setting ini ada rev atau reverse, EPA, subtrim, ABS, idle, dan NCAT. Idle up itu kalau di mobil itu seperti cruise control ya. Jadi apabila fungsi ini diaktifkan, itu teman-teman nggak perlu nekan throttle atau gas lagi. Dia akan berjalan sesuai dengan yang telah kita setting. Misalnya kita set di 25%, maka setelah kita pencet tombol yang telah kita berikan assist, maka RC kita akan berjalan di 25% terus tanpa kita memencet atau menarik throttle-nya. Jadi teman-teman tinggal pegang steeringnya. Ini biasanya saya aktifkan ketika jalannya itu lurus, lempeng gitu, jadi nggak capek pegang throttle. Cara mengaktifkan, tekan menu idle up, use on, rate misalnya kita buat 25%, terus teman-teman harus
memberikan switch untuk mengaktifkan dan menonaktifkan menu idle up ini. Karena kalau tidak diberikan switch, teman-teman tidak akan bisa mengontrol gas atau throttle ketika RC kita nyala, maka ia akan berjalan terus di 25% itu. Cara memberikan switch, pergi ke switch assist atau SW assist switch. Contohnya kita akan memberi ke switch 2, geser ke fungsi, tekan, cari idle up dan tekan. Fungsi switch ini sudah on. Balik ke layar utama, pergi ke layar bar, kita cek tombol 2 apakah sudah bisa aktif switchnya untuk mengaktifkan idle up tadi. Selanjutnya NCAT atau engine cut. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu fungsi ini, dan fungsi ini itu penting bagi saya. Fungsi dari fitur atau menu ini untuk menonaktifkan throttle. Menu ini saya aktifkan ketika sedang nunggu antrean, kita lupa, tanpa sengaja kadang throttle kita itu tersentuh atau terpencet secara tidak sengaja, atau pas lagi mempersiapkan tali win, terus kita jongkok tanpa sengaja throttle kita kadang juga terkena paha. Tekan NCAT, use on, rednya dibiarin kosong, pergi ke switch assist atau SW assist, sama seperti langkah sebelumnya, cuma di sini saya coba di SW1. Geser ke fungsi atau fun off, tekan dan cari cut atau engine cut dan tekan biar berfungsi. Oke, fungsi sudah on, kita coba apakah ini berfungsi. Oke, ini saya coba sedang menggerak-gerakkan throttle atau gasnya, nggak ada pergerakan di bar channel 2. Dan ketika saya tekan tombol SW1 ini, seperti teman-teman lihat, itu ada pergerakan dalam bar channel 2. Itu artinya fungsi yang tadi sudah bisa digunakan atau sudah aktif. Lanjut ke menu aux channel. Menu ini untuk mengatur parameter channel yang ada di transmitter atau remote ini. Dan yang menarik pada remote ini, teman-teman bisa mengcustom setiap channelnya mau diletakkan di posisi tombol mana. Di video ini saya contohkan channel 3 mau saya buat wins. Tekan channel 3, biar mudah saya mengontrolnya, saya letakkan atau saya koneksikan ke TR1. TR1 ini tipenya trim, bisa disesuaikan dari 2 sampai 100%. Misalnya kita set di 25%, artinya 4 kali tekan baru akan mencapai 100%. Di awal video tadi sudah saya jelaskan, kalau saya jelaskan lagi akan memakan waktu. Biar tidak terlalu lama, misalnya teman-teman belum jelas, bisa di flashback ke belakang. Ini saya contohkan, saya set ke 100%, jadi sekali tekan langsung 100% ya. Kalau sudah tinggal tekan joysticknya. Oke, kalau kita lihat sekarang di bar channel 3 ini sudah bergerak, berarti channel ini sudah aktif atau sudah kita program. Lanjut ke channel 4. Misalnya channel 4 ini dibuat wins belakang. Agar mudah saya mengontrolnya tanpa mengganggu tangan kiri yang lagi konsentrasi megang steering, maka saya pilih knob FR2, dimana letak knob FR2 ini sangat memungkinkan saya untuk mengontrolnya dengan bebas pakai ibu jari atau jempol. Jadi tangan kiri saya tetap konsentrasi memegang steering pada saat saya menggunakan wins belakang. Oke bro, lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu mix atau mixes di sini tulisannya ya. Menu ini untuk menggabungkan atau mengkombi dua channel.
Misalnya untuk menggabungkan channel 3 dan channel 4 atau channel 2 sama channel 5 itu tinggal menyesuaikan. Tapi harus ada satu tombol untuk dijadikan switch agar kombi ini tidak selalu aktif. Karena kalau selalu aktif akibatnya akan fatal atau berbahaya. Karena kombi itu akan selalu aktif dan nantinya akan ada dua channel yang akan aktif bersamaan. Di sini saya akan mencontohkan mengkombi throttle atau gas dengan winch. Jadi ketika saya menarik throttle atau gas maju mundur, itu winchnya juga ikut aktif. Ini kan channel 3 sudah aktif ya. Ya katakanlah channel 3 ini untuk winch. Oke, terus mix 1 on, terus masternya diganti TH atau throttle. Nah, master itu adalah kombi utama, jadi pemacu. Sebagai pemacunya channel yang akan kita kombi. Nah, tadi kan untuk winnya sudah di set di channel 3, maka slave-nya itu channel 3. Misalnya mau dikombi ke channel 4 ya tinggal rubah channel 4 aja. Kalau sudah balik ke display bar, kita lihat. Oke, kalau diperhatikan sudah aktif ya. Ketika saya pencet atau ketika saya tarik throttle ini, channel 3 itu barnya juga ikut turun naik. Jadi kita harus memberikan switch agar bisa mengaktifkan dan menonaktifkan kombi ini. Pergi ke SW assist atau switch assist, geser ke kanan switch, terus SW2, geser ke kanan, tekan phone off, slider ke bawah, cari mix 1 dan tekan, maka fungsinya sekarang jadi on. Balik ke layar display untuk melihat, ini kan kombinya masih aktif. Coba tekan switch yang kita setting tadi yaitu di SW2. Nah, sekarang bar nomor 3 ini tidak ikut turun naik. Jadi switch ini sudah berfungsi. Switch atau tombol yang SW2 ini kan secara fisik nggak kelihatan ya, antara dia sedang aktif atau tidak aktif, kita nggak bisa lihat. Caranya agar kita tahu kalau switch ini aktif, maka kita harus menampilkan switch 2 ini ke dalam bar. Caranya pergi ke aux channel. Misalnya kita mau taruh di bar nomor 7 atau channel 7, pilih switch terus SW2. Oke, balik lagi ke layar display. Sekarang bar nomor 7 atau channel 7 sudah terlihat dalam bar. Channel 7 itu switchnya ketika posisi di atas itu switchnya tidak aktif. Ketika saya tekan switch SW2 ini dalam posisi dia berada di bawah, maka kombi itu jadi aktif. Oke bro, cukup sekian dulu di video kali ini. Untuk cara binding dan lain-lain akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.